Salam manis tanpa gula, salam kangen tanpa jumpa, salam sayang tanpa cinta. Assalamualaikum buat yang baca. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Isti'dadan 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 Kita dijawablah. Bu, aku mau belajar dulu biar bisa. Doa dulu. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap berdoa? Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kurang doanya kan tadi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih sudah berdoa dengan baik. Semoga anak-anak semuanya diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik dan sehat selalu. Bu Farida ingin menyapa kalian semuanya yang ada di kelas ini dengan lagu greeting song ya. Kita greeting song pagi ini. Sudah siap? 1, 2, 3, go. Good morning, how are you my student? I'm fine. Good morning, how are you my student? I'm great. Good morning, how are you my student? I'm good. Good morning, how are you my student? I'm fine, I'm great, I'm good.
Oke, anak-anak sudah siap semuanya untuk belajar pada pagi hari ini? Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Sebelum pelajarannya dimulai, absen dulu ya anak-anak ya. Ketua kelasnya ke depan. Ini absennya. Diisi. Yang tidak masuk tidak boleh diisi. Disulur ya anak-anak ya. Bu Farida tunggu 5 menit. Oke, sebelum kita mulai materi pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pagi hari ini Bu Farida akan menerangkan tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bukunya dibuka bab 1 anak-anak. Ya, di sana judulnya adalah Al-Quran dan Hadis, Berpikir Kritis dan Mengembangkan Ilmu, Pengetahuan, dan Teknologi. Jadi anak-anak sebagai seorang siswa dan siswi, anak-anak harus berpikir kritis, mengembangkan ilmu pengetahuannya dan teknologinya yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis. Hadisnya tentang hadis apa anak-anak? Tentang hadis tarbawi. Hadis apa anak-anak? Hadis tarbawi. Kemudian apa tujuan pembelajaran hadis dan Al-Quran ini? Apa tujuannya? 1. Supaya anak-anak itu belajar berpikir kritis, tidak diam saja. Kalau anak-anak tidak tahu, anak-anak bertanya. Kalau anak-anak merasa ada sesuatu yang tidak baik, anak-anak boleh mengkritik dengan kritikan yang baik. Seperti itu. Yang kedua, diharap anak-anak dapat menghafalkan dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bukan hanya fasih membaca ayat-ayat TikTok ya anak-anak ya. Ayat-ayat TikTok sudah hafal berapa ayat? Hadis, kata-kata cinta sudah hafal berapa ayat? Nih anak-anak, jangan tertawa. Karena anak-anak sekarang ini pegangannya apa? TikTok ya. Lebih banyak megang Al-Quran apa megang TikTok? Ayo jujur. Boleh main TikTok, jangan lupa membaca Al-Quran dan belajar. Jangan lupa sholatnya dan membantu orang tua di rumah. Ya anak-anak ya. Sekarang Bu Farida ingin bertanya, ayat apa saja yang anak-anak sudah hafalkan? Yang hafal boleh maju ke depan setelah materi ini selesai. Nanti Bu Farida kasih hadiah. Bu Farida akan beri hadiah. Kenapa pentingnya menghafal Al-Quran itu? Kenapa sangat penting menghafal Al-Quran itu? Nanti kita bahas di isi materi pada pagi hari ini ya anak-anak. Didengarkan, tidak boleh bercanda. Selanjutnya yaitu Farida akan menerangkan tentang ayat berpikir kritis dan ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun ayat berpikir kritis ini ada di surah Ali Imran ayat 190 sampai 191.
Adapun ayat yang menerangkan tentang berpikir kritis ini ada di surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Junaidi, ayo dibaca Junaidi. Kamu nulis apa Junaidi? Ayo Junaidi nulis apa? Kita lagi Junaidi Farida suruh nulis ayat yang berkaitan dengan berpikir kritis. Oke, ayo kita baca bersama-sama anak-anak. Baca ta'awudz dulu. Ta'awudz wa basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Artinya apa anak-anak? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini, pergantian malam dan siang, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi manusia yang berakal, dia akan berpikir bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini serta menakdirkan adanya siang dan malam, menciptakan adanya siang dan malam itu termasuk sifat keagungannya Allah. Itu adalah kebesaran Allah. Bu Farida berharap anak-anak bisa menghafalkan ayat ini ya, surah Ali Imran. Ini kan pendek anak-anak, dihafalkan. Jadi biar anak-anak itu ketika melihat ciptaannya Allah, biar anak-anak itu bisa berpikir atas kebesarannya Allah dan mengingat ayat ini, firman-Nya Allah ini. Tidak keberatan ya anak-anak ya. Ayat selanjutnya anak-anak, ayat 191. Ayo Kak Alifah dibaca ya. Baca bareng-bareng sama Farida ya. Ayo Kak Alifah baca bareng-bareng sama Farida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Yang artinya anak-anak, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya mereka berkata, "Ya Allah, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia?" Jadi Allah menciptakan semua ini tidak sia-sia. Semuanya ada manfaatnya. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Alifah. Seperti jangan jauh-jauh, seperti contohnya Allah menciptakan diri kita. Apa yang ada di badan kita? Allah menciptakan mata, gunanya untuk apa? Andaikan mata ini gak ada alisnya, apa yang akan terjadi? Andaikan hidung ini lubangnya,
tidak menghadap ke bawah tapi menghadap ke atas, apa yang akan terjadi? Andaikan mulut ini tidak ditaruh di bawah, ditaruh di dahi, apa yang akan terjadi? Ya kan? Andaikan mata ini tidak ditaruh di atas tapi ditaruh di bawah sini, apa yang akan terjadi? Jadi Maha Suci Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Sayang ya, jadi jangan disia-siakan. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita berusaha jadi manusia yang taat. Tidak ada manusia yang sempurna, yang ada manusia berusaha sempurna. Tidak ada manusia yang sangat baik, yang ada manusia berusaha menjadi baik. Bangkit, jatuh lagi, bermaksiat, kita bangkit lagi, berusaha lagi. Kita melakukan dosa, kita bangkit lagi supaya tidak mengulangi lagi. Seperti itu. Anak-anak juga seperti itu. Anak-anak adalah generasi bangsa, generasi Islam di masa depan, di masa yang akan datang. Jadi kalau tidak mulai hari ini, mau dimulai kapan lagi? Selanjutnya anak-anak, di sini ada identifikasi tajwidnya ya, dari ayat 190 sampai 191 ini. Jadi tajwidnya ini yaitu tentang hukum-hukum bacaannya. Di sini ada guna, syamsiyah, mad tabi'i, dhabi guna, qalqalah dan mad tabi'i. Kenapa di dalam membaca Al-Quran itu kita harus mengetahui hukum tajwidnya? Selain kita itu harus mengetahui artinya. Karena kalau kita mengetahui hukum tajwidnya, maka bacaan kita semakin baik. Sekarang pengertian berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis itu ya? Berpikir kritis itu apa ya? Jadi berpikir kritis itu adalah kemampuan berpikir jernih dan rasional. Kita tidak boleh berpikir yang negatif, tidak boleh berpikir yang keruh ya. Kita berusaha berpikir positif dalam melakukan hal kebaikan, yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Kemana sudah diterangkan ya anak-anak ya, apa itu sih reflektif, apa sih itu independen. Nah, di sini kalau bahasa Arab itu kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Selanjutnya ya anak-anak ya, bijak terhadap informasi. Apa yang dimaksud bijak terhadap informasi? Kita itu ketika ada informasi, disaring dulu, dicari tahu sumbernya dari siapa, dari mana, supaya tidak mudah terprovokator ya kan. Kan ada kan berita itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Informasi itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi kalau ada yang tidak baik, kita cari tahu dulu kebenarannya. Di sini hadis tentang bijak terhadap informasi, bijak terhadap informasi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata, dia mendengar dari Rasulullah bersabda, cukuplah seseorang itu disebut pendusta, orang yang mengatakan, membicarakan semua yang ia dengar. Penjelasannya yaitu jika seseorang mendapatkan berita lalu diungkapkan seluruh informasinya tanpa landasan syariat yang benar, maka Rasulullah menyebutnya sebagai pendusta. Kenapa? Karena hal ini siapa saja yang mendengar berita tanpa adanya seleksi, tidak diseleksi dulu, maka sama saja dengan berdusta. Hadis ini memberi pelajaran penting. Masya Allah, agar membiasakan menyaring informasi. Jika mempunyai berita dan ilmu, semestinya disampaikan kepada pihak lain, namun harus tetap mengikuti prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
penjelasan lebih lanjut anak-anak tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat yang menerangkan tentang ilmu pengetahuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfudu illa bisultan. Ar-Rahman, surah Ar-Rahman ini. Wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Kita tidak akan bisa menembus langit dan bumi, ya kan? Siapa yang mampu menembus langit dan bumi? Adakah sampai sekarang bisa menembus langit ketujuh atau bisa menembus lautan yang paling dasar-dasar? Bahaya kan? Terlalu atas juga bahaya, terlalu ke bawah juga berbahaya. Jadi tidak ada yang mampu menembusnya kecuali dengan izin Allah. Dan yang mampu itu adalah hanya Allah. Kemudian tentang klasifikasi ilmunya, ini anak-anak di sini dibagi menjadi dua, yaitu ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Apa itu fardhu ain? Fardhu ain itu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Jadi biasanya disebut dengan ilmu agama. Ada 3 unsur utama dari agama tersebut, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu ilmu yang apabila sudah dilakukan oleh sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim yang lainnya. Tapi alangkah baiknya anak-anak juga belajar ilmu fardhu kifayah, hukum-hukum fardhu kifayah, apa saja contohnya fardhu kifayah. Lebih tahu semuanya itu lebih baik. Di antaranya ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, yaitu ilmu yang merujuk kepada ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman. Ilmu sains itu kan diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, penelitian, ya kan? Di sini juga dipaparkan beberapa hadis tentang ilmu anak-anak. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini anak-anak sudah sangat hafal ya di luar kepala. Sudah sangat populer mulai TK. Hadis ini sudah diajarkan dan sering kali dibaca. Contohnya tentang ilmu rotasi matahari. Sebelumnya orang dulu itu memahami bahwa matahari itu berputar, tapi ia tidak berotasi pada porosnya atau matahari statis. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 33 Allah berfirman, wa huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, menciptakan matahari dan bulan, dan masing-masing keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Di sini ada gambarnya. Oke, kesimpulannya, teknologi masa depan yang sekarang ini, yang ada sekarang ini, itu semuanya terinspirasi dari alam. Jadi yang dulunya tiada sekarang menjadi ada. Sudah pahami ya anak-anak apa yang Bu Farida terangkan tentang Al-Quran hadis yang berkaitan dengan berpikir kritis, terus tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin teman anak-anak ada yang mau tanya, ada yang mau bertanya bagaimana berpikir kritis itu
itu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, semuanya sudah Bu Farida terangkan ya. Apabila ada yang belum paham bisa bertanya. Sudah paham semua ya? Sudah, alhamdulillah. Seperti janji Bu Farida, yang hafal surah Al-Quran, bukan surah Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq ya, di luar surah Al-Quraish, dari bawah nanti Bu Farida kasih lewat. Sekian keterangan tentang Al-Quran dan hadis, berpikir kritis, mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Semoga kita semua diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita semua dijadikan manusia yang taat. Kita semua menjadi generasi bangsa yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.